Bekerja keras setiap hari belum cukup untuk membuat hidup pria ini bahagia. Saat ini Jing Hao sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jing Hao sudah kehilangan orang tuanya sejak ia masih remaja dan kini ia hanya tinggal bersama adik bungsunya yang masih sekolah. Mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan sempit dan makan seadanya. Setiap hari Jing Hao harus mengantar adiknya ke sekolah dan satu hal yang membuat pikirannya tidak tenang adalah kenyataan bahwa adiknya bisa saja meninggal dunia di usia 8 tahun jika tidak segera dilakukan operasi. Adik Jing Hao mengalami kelainan jantung yang diturunkan dari ibu mereka yang meninggal karena penyakit yang sama. Bekerja sebagai seorang tukang servis HP tentu saja tidak akan cukup mengumpulkan biaya operasi adiknya. Jing Hao juga mencari uang tambahan dengan membuat modul perbaikan HP yang dijual kepada rekannya. Jing Hao juga menservis semua alat elektronik apapun yang ia bisa. Waktu untuk melakukan operasi tidak lama lagi. Saat ini adiknya sudah berusia 6,5 tahun sehingga Jing Hao pun mencari cara lain untuk mencari uang. Kebetulan temannya ada yang menawarkan cara lain untuk mendapatkan uang. Temannya menawarkan Jing Hao untuk mengambil ribuan HP rongsok ilegal yang didapat dari pasar gelap. HP ini bisa Jing Hao jual kembali dengan harga yang lebih tinggi jika ia bisa memperbaikinya. Pria ini sedang berusaha untuk memperbaiki HP rongsokan ilegal yang baru saja ia dapatkan dari temannya. Setelah mengetahui di mana letak kerusakannya, Jing Hao berusaha memperbaikinya. Jika HP ini bisa kembali menyala, Jing Hao berpotensi mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan ternyata usahanya berhasil. Tanpa pikir panjang, Jing Hao langsung meminjam uang kepada rentenir dan menjadikan toko servis HP-nya jaminan. Uang pinjaman itu digunakannya membeli HP rongsok ilegal yang ditawarkan temannya dengan harga murah. Lalu Jing Hao memperbaiki HP itu dengan jumlah banyak. Lalu setelah berhasil diperbaruinya, Jing Hao langsung menjualnya ke penadah di pusat elektronik. Namun bisnis ini tidak berjalan lama karena pemerintah memberikan pengumuman bahwa aktivitas jual HP yang sudah direkondisi kini adalah tindakan ilegal. Toko tempat Jing Hao menjual HP rekondisinya juga tidak mau lagi mengambil barang dengannya. Jing Hao benar-benar bingung karena HP rongsokan yang sudah ia beli masih sangat banyak dan ia sudah menghabiskan banyak uang untuk itu. Saat sedang merenung, Jing Hao kepikiran untuk datang ke kantor brand HP rongsok yang ia beli dan menawarkan kepada manajer di sana untuk membeli kembali komponen HP yang sudah ia perbaiki. Tentu saja penjelasan Jing Hao tidak ada artinya bagi mereka dan manajer menantang Jing Hao. Jika saja komponen yang diperbaikinya bisa lolos kontrol kualitas, maka saat itulah Jing Hao bisa kembali lagi ke sini untuk bernegosiasi. Setelah terlanjur membeli HP rongsokan dengan jumlah banyak, kini Jing Hao dihadapi tantangan berat di mana ia harus mampu memperbaiki komponen HP ini dan lolos uji kualitas. Tidak hanya itu, Jing Hao juga harus membuat modul yang jelas tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan reparasi komponen HP yang ia dapatkan secara ilegal ini. Setelah berhasil memperbaiki semua komponen yang ada, Jing Hao langsung membawa kembali semua komponen ke pabrik HP itu untuk dilakukan uji kualitas. Dan ternyata semua komponen yang dikerjakan Jing Hao lulus uji kualitas itu. Dengan penuh semangat, Jing Hao kembali datang ke perusahaan HP yang ia reparasi komponennya dan ternyata manajer tetap mengabaikannya walaupun Jing Hao sudah berhasil lolos uji kelayakan. Tak putus asa, Jing Hao pun langsung berusaha membujuk direktur untuk mau membeli komponen yang sudah diperbaikinya. Tapi karena direktur akan segera berangkat jam 3 sore ini, Jing Hao pun malah beride untuk mengejar kereta yang akan dinaiki direktur. Walaupun ia sempat mengalami kecelakaan dan sampai harus berlari mengejar kereta, Jing Hao akhirnya berhasil masuk ke kereta dan bertemu kembali dengan direktur untuk menjelaskan rencana kerja yang sudah disiapkannya. Tapi direktur malah menantang Jing Hao untuk memperbaiki 15.000 komponen dari semua HP ilegal yang sudah dibelinya. Jing Hao mengira direktur akan memberikan uang muka, tapi ternyata tidak sama sekali. Karena merasa tidak mungkin menyelesaikan 15.000 komponen seorang diri, Jing Hao mengajak Paman Liang untuk membantunya membuat pabrik kecil-kecilan agar Jing Hao bisa mengejar target yang diberikan kepadanya. Setelah Paman Liang setuju, Jing Hao akhirnya nekat menandatangani kontrak dengan perusahaan HP yang ia reparasi. Langkah awal untuk mencari modal, Jing Hao menjual toko servis HP miliknya dan juga motor kesayangannya. Tak hanya sampai di situ, Jing Hao juga memohon agar diterima kembali bekerja sebagai pembersih gedung pencakar langit. Setelah menjual semua barang-barangnya dan meminjam uang ke sana kemari, pemuda ini pun mendapat uang untuk membuka pabrik reparasi komponen HP yang akan dijalaninya. Bermodalkan nekat, Jing Hao setuju untuk memperbaiki 15.000 komponen HP yang sudah terlanjur dibelinya dan akan dijual kembali ke perusahaan HP itu sebagai suku cadang pengganti. Karena tidak mungkin mengerjakan semuanya hanya berdua, Jing Hao bersama Paman Liang mengumpulkan orang-orang yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi untuk bekerja bersama mereka. Orang-orang yang mereka kumpulkan sama sekali tidak ada kemampuan atau latar belakang yang bisa memperbaiki alat elektronik, sehingga Jing Hao harus mengajari mereka satu persatu. Karena masih butuh orang yang lebih banyak, Paman Liang mengajak para lansia yang tinggal di yayasannya untuk membantu Jing Hao. Jing Hao terpaksa menerimanya karena para lansia ini ikhlas bekerja tanpa dibayar dan itu bisa mengurangi beban gaji. Pada akhirnya pekerja
pekerja pabrik komponen HP ini pun terkumpul dan mereka bisa memulai pekerjaannya. Karena harus membayar gaji karyawan dan sewa tempat yang mereka jadikan pabrik ini, Jing Hao pun tetap harus bekerja sebagai pembersih kaca gedung walaupun pekerjaan ini sangat berbahaya. Semua ini dilakukannya tentu saja demi mencari uang untuk biaya operasi adik bungsunya yang mengalami kelainan jantung. Lanjut part berikutnya.